Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil analisis kami SMPLS pengaruh efektivitas gaya hidup dan tingkat pendapatan terhadap penggunaan layanan e-wallet oleh mahasiswa. Sebelumnya izinkan kami perkenalan. Pertama, saya Ahmad Baiki Walidain dengan NIM 004. Saya Aurel Samirapel dengan NIM 008. Saya Septian Suryadana dengan NIM 24037. Saya Triwidiarni Gumana dengan NIM 24069. Saya Panji Angga Saputra dengan NIM 24031. Saya Diana Dwi Nabila dengan NIM 24125. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan kausalitas antara efektivitas gaya hidup dan tingkat pendapatan terhadap variabel endogen (MPE) menggunakan metode Partial Square Structural Equation Modeling atau PLSM. Pada tahap awal evaluasi model pengukuran ditemukan masalah validitas konvergen yang signifikan karena banyak indikator yang memiliki autoloading rendah, sehingga memerlukan proses pemurnian model untuk meningkatkan kualitas data setelah indikator yang tidak valid dikeluarkan. Model mengukur terbukti reliable dan memenuhi validitas diskriminan. Yaitu outer loading. Pada tabel outer loading, indikator EF4 dan EF6 pada efektivitas memiliki loading 0,749 dan 0,830. Indikator GH4 pada gaya hidup menunjukkan loading 1000. Konstruk MPE memiliki 3 indikator dengan loading 0,734, 0,806, dan 0,857. Sementara itu, konstruk tingkat pendapatan ditunjukkan oleh indikator TP4 dengan loading 1000, 1,00, dan EF1 memiliki loading 0,763. Nilai ini menunjukkan bahwa indikator yang tersisa memiliki kontribusi yang baik terhadap konstruk. Berikut adalah konstruk setelah eliminasi. Pada variability dan validity, konstruk aktivitas memiliki nilai koefisien alfa sebesar 0,687, ability 0,711, dan AVE 0,514. Sementara itu, konstruk MPE menunjukkan nilai alfa 0,722, reliability 0,746, serta AVE 0,641. Dua konstruk memenuhi kriteria stabilitas memiliki nilai reliability di atas 0,07, juga memenuhi validitas konvergen karena nilai AVE berada di atas 0,50. Untuk selanjutnya yaitu bagian inner model, yang dimana pada beraktivitas itu berpengaruh terhadap penggunaan e-wallet, yang dimana memperoleh nilai pada P-value itu 0,011 yang memiliki pengaruh paling berarti dibanding yang lain. Sedangkan pada gaya hidup dan juga tingkat pendapatan itu pengaruhnya terhadap MP itu relatif lemah, yang ditandakan dinilai P-value-nya itu berwarna merah pada angka 0,060 dan juga 0,182. Selanjutnya kita masuk pada discriminant validity. Discriminant validity merupakan variabel yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap penilaian dari keempat tersebut nilainya itu berbeda satu sama lain dan tidak tumpang tindih. Nah, kita menggunakan discriminant validity HTMT, yaitu heteroid dan monotrade ratio.
di mana nilai dari HTMT sendiri itu harus kurang dari 0,85. Dan kita lihat variabel ini ada efektivitas, gaya hidup, dan MPS serta tingkat pendapatan. Di sini nilainya bahwa pada efektivitas itu sebesar 0,47, MPS sebesar 0,67, dan tingkat pendapatan itu sebesar 0,40, di mana dari keempat variabel ini menunjukkan semuanya itu berbeda dan kurang dari 0,85. Demikian. Selanjutnya yaitu F-square. Nilai F-square menunjukkan sebesar 0,295 yang menunjukkan bahwa variabel independen ini mampu dijelaskan sebesar 29,5%. Variabel minat penggunaan wallet dan nilai adjusted square-nya itu sebesar 0,26 yang menunjukkan bahwa model itu menjelaskan 26,4 variasi. Di bagian F-square, nah berdasarkan nilai F-square ini, efektivitas terhadap minat penggunaan wallet sebesar 0,124 yang memiliki pengaruh kecil cenderung sedang, dan untuk gaya hidup terhadap minat penggunaan wallet sebesar 0,60 yang itu sangat berpengaruh kecil. Dan tingkat pendapatan terhadap minat penggunaan wallet sebesar 0,026 yang memiliki pengaruh paling kecil. Next. Jadi kesimpulannya ialah model penelitian akhir telah memenuhi kriteria kualitas pengukuran yang baik, karena semua konstruk yang digunakan memiliki reliabilitas dan validitas diskriminan HTMT lebih 0,85 yang teruji. Setelah dilakukan pemurnian indikator yang memiliki autoloading rendah pada tahap awal, secara keseluruhan variabel efektivitas, gaya hidup, dan tingkat pendapatan memiliki kemampuan penjelas yang moderat terhadap variabel MPE dengan nilai R-square sebesar 0,295. Selanjutnya, analisis koefisien Darwin menunjukkan bahwa efektivitas positif dan tingkat pendapatan positif mempengaruhi MPE, sementara variabel gaya hidup menunjukkan pengaruh yang terbaik atau negatif terhadap MPE dalam model yang dimurnikan. Meskipun ukuran efek individual dari setiap variabel eksogen termasuk kecil hingga sedang, yang menegaskan pentingnya efektivitas sebagai prediktor utama. Kemudian kita lanjut ke presentasi analisis AHP yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita masuk pada analisis AHP. Di sini telah tersedia set data AHP yang berasal dari kuesioner mengenai mata kuliah dari Prodi Agribisnis semester 3. Di sini telah terdapat 6 set data, dimulai dari minat, penjelasan, tingkat kesulitan, pendukung, beban tugas, dan dosen. Di mana masing-masing tabel ini memberikan perbandingan antara setiap mata kuliah. Contohnya MK1 perbandingannya dengan MK2, MK2 perbandingannya dengan perencanaan, dan seluruh mata kuliah Prodi Agribisnis pada semester 3. Melalui tabel-tabel ini, kita akan menentukan mata kuliah mana yang dianggap lebih penting berdasarkan penilaian subjektif dari setiap datanya menggunakan skala Likert sebesar 1-9. Baik, selanjutnya pada AHP Calculate, bobot dan mapping. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa mata kuliah di perencanaan menjadi salah satu paling direkomendasikan karena memperoleh bobot terbesar dari mata kuliah lainnya, yaitu di angka 0,39244, dan di bawahnya MK2 menempati peringkat nomor 2 dengan bobot 0,325133. Disusul oleh MK1 di peringkat ketiga dengan bobot sebesar 0,19806, dan kedua mata kuliah lainnya yaitu KAKAR dan juga MSDM berada pada posisi keempat dan kelima dengan bobot sebesar 146.517 dan 0,036422. Dan urutan ini terbentuk dari gabungan seluruh kriteria penilaian seperti minat, tingkat kesulitan, beban tugas, penjadwalan, dukungan, dan juga penilaian dosen. Dengan demikian, bobot akhir menggambarkan prioritas keseluruhan di mana semakin besar nilainya, semakin tinggi tingkat rekomendasinya. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai CL sebesar 1,0924 dan RI sebesar 1,24 menghasilkan tingkat konsistensi sekitar 88%. Angka ini jauh di atas batas wajar 10%, sehingga penilaian pada matriks perbandingan dapat dikatakan tidak konsisten. Ketidakwajaran ini juga terlihat dari nilai eigen value yang mencapai 11,462, padahal idealnya nilai tersebut berada dekat dengan ukuran matriks jika penilaian sudah selaras. Dengan kondisi tersebut, matriks perbandingan perlu ditinjau ulang karena hasil yang ada belum dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan secara handal. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pengujian konsistensi, nilai CI, RI, serta CR yang mencapai 88% menunjukkan bahwa penilaian pada matriks perbandingan berpasangan belum konsisten, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar hasil analisis lebih akurat. Meskipun demikian, perhitungan bobot yang dihasilkan tetap memberikan gambaran awal mengenai prioritas mata kuliah.
Dari keseluruhan kriteria yang dinilai mulai dari minat, tingkat kesulitan, beban tugas, penjadwalan, dukungan, hingga penilaian dosen, mata kuliah perencanaan muncul sebagai pilihan paling prioritas dengan bobot tertinggi 0,392424, diikuti oleh MK2 dan MK1. Sementara itu, KK dan MSDM berada pada posisi terbawah karena bobotnya lebih rendah. Secara umum, hasil ini memberikan arahan mengenai urutan rekomendasi mata kuliah, namun perlu dipastikan kembali dengan matriks yang konsisten agar keputusan akhir benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami.